Bab 664. Tangan hitam versus tangan hitam. Hidup Yang Mulia Kaisar Agung. 1000 tahun, Yang Mulia Yumiko. Di tengah sorakan hangat, Yumiko mendukung kakek tua Kaisar Nissin naik ke tribun. Saat lewat, Yumiko menoleh dan melirik sorakan, dia ingin melihat Kenzi di tim. Hehe, Yang Mulia Yumiko baru saja melihatku, aku sangat bersemangat. Yang Mulia Yumiko, aku harus menjadi pangeranmu. Pandangan Yumiko membuat Takano Ieyasu tertawa seperti penggemar bodoh yang berdiri. Alasan utamanya adalah karena Miko begitu menarik, sosoknya sangat cantik, temperamennya yang mulia, dan wibawanya sebagai wali ratu membuat setiap pria yang hadir mendambakan untuk dipilih sebagai pendamping, menjadi tamu kehormatannya, menjadi setengah dari pemilik negara. Oke, semuanya, jangan ribut lagi. Seorang menteri datang dan berkata kepada semua orang, Yang Mulia Yumiko sibuk dengan urusan negara dan tidak punya banyak waktu untuk menonton kompetisi pemilihan semua orang. Setiap orang harus bersiap dan bekerja keras. Setelah mendengarkan ini, semua orang berhenti berteriak-teriak, dan babak pertama mekanisme penyisihan dimulai, tes kebugaran fisik. Dengan mengibarkan bendera kecil, 32 orang itu seperti terbang, dan berlari ke bukit dari sisi barat sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Kenzi mengikuti kerumunan dan berlari di sepanjang jalan pegunungan hutan. Begitu mereka memasuki hutan lebat, mereka melihat orang-orang di depan mereka mulai berkumpul bersama saat mereka berlari, seolah-olah mereka akan mendiskusikan sesuatu. Dia mendengar salah satu dari mereka berkata sambil berlari, semuanya, apakah kalian semua ada di sini? Mungkin sebelum pertandingan, kepala keluarga sudah menjelaskan dengan jelas. Semua orang harus bersatu dan menggunakan babak penyisihan ini untuk menghadapi dua kandidat yang dikirim oleh Pangeran Shinji. Saat dia berlari, dia menunjuk jauh ke depan, kedua sosok yang berlari di depan berkata, itu mereka berdua. Pesaing terkuat yang akan kita hadapi. Semuanya dengarkan perintahku, tunggu sampai kita mencapai celah gunung ke depan, kami akan mempercepat dan menjatuhkannya. Orang-orang ini semua dikirim oleh Shigeo Kagawa, Ono Takuma, dan keluarga kuat yang bersatu dengan Shigeo Kagawa hari itu. Kandidat sudah bersiap pada saat ini, dan mereka mulai melakukan tindakan buruk. Ingat, kamu tidak boleh memperlihatkan darah, kamu tidak bisa menunjukkan luka yang jelas, semua orang perlu menggunakan senjata khusus. Pria yang memberi perintah itu mempercepat dan berlari ke depan beberapa langkah, lalu melompat ke rerumputan di pinggir jalan dan muncul dengan sebuah tas. Terlihat pria ini sudah melakukan persiapan dan menyembunyikan tasnya di pinggir jalan terlebih dahulu. Setiap orang yang berlari melewatinya mendapat sesuatu seperti pisau cukur hitam, dan Kenzi, yang berlari di belakang, juga mendapatkannya. Kenzi memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, lalu menyadari bahwa benda gelap yang tampak seperti pisau cukur ini sebenarnya adalah alat kejut listrik bertegangan tinggi berukuran saku untuk pertahanan diri. Dengan benda ini, itu benar-benar senjata yang bisa melukai orang tanpa darah, cukup bidik target yang akan ditangani, dan sentuh dengan kejutan listrik bertegangan tinggi secara diam-diam. Dengan arus listrik obsesif, semuanya akan beres. Tidak peduli seberapa kuat targetnya, dia pasti akan jatuh ke tanah. Ketika dia bangun, persaingan mungkin sudah berakhir. Kenzi tidak bisa menahan tawa, orang-orang ini benar-benar bertindak gelap. Dengan senjata ajaib curang seperti alat kejut listrik, semua orang mulai bersemangat, masing-masing mempercepat larinya, dan mendekati dua kandidat yang direkomendasikan oleh Pangeran Shinji dari belakang untuk memimpin perlombaan. Kenzi masih berlari di belakang kerumunan, dia tidak berniat untuk berpartisipasi dalam operasi tangan hitam mereka, tetapi berencana untuk melihat-lihat. Dengan kemampuannya, tidak ada bedanya meski dia tidak melakukan tangan hitam. Tes kebugaran jasmani seperti berlari di jalan gunung ini hanyalah permainan anak-anak baginya. Otori Ryuzaki yang keren juga ada di grup ini, tetapi Otori Ryuzaki memiliki kepribadian yang bangga dan selalu menganggap dirinya sebagai master seni bela diri. Meskipun Kagawa Shigeo secara pribadi menyuruhnya bekerja sama dengan pemain lain, Otori Ryuzaki tidak repot-repot melakukannya. Sementara beberapa orang di depan tidak memperhatikan, dia melemparkan senjata bius bertegangan tinggi di tangannya ke rerumputan di pinggir jalan. Sekelompok orang tetap dalam formasi dan berlari sebentar, dan mereka akan mencapai celah gunung. Namun kali ini, dua pelari terdepan, Hiroshi Kamaguchi dan Hiroichi Nobuka, berhenti di waktu yang sama dan berbalik. Saat mereka berdua berhenti, semua kontestan lainnya berhenti dan berdiri bersama mereka, memblokir celah gunung secara bersamaan. Lihat, mereka semua sudah berhenti. Mereka sepertinya menunggu kita di sana. Para pemain yang ingin mencari kesempatan untuk membunuh ini, semua sedikit terkejut. Mereka merasa bahwa mangsa yang ingin mereka buru, tapi mangsa itu seperti menjadi pemburu. Kenzi melihat bahwa di antara sekelompok besar orang yang memblokir celah gunung, pria berwajah hitam bernama Hiroshi Kamaguchi mencibir sinis, Kojiro, Otori Ryuzaki, ternyata itu kalian.
Saya mendengar dari Pangeran Shinji bahwa kalian orang-orang tak tahu malu ingin melenyapkan kami, sudah bersekongkol secara diam-diam, dan ingin menangkap kami. Aku ingin bertanya apakah ada hal seperti itu. Kojiro dan yang lainnya semuanya merasa bersalah, melihat ini, sepertinya hal-hal telah ketahuan. Yang lebih buruk adalah orang-orang di sisi berlawanan berdiri di depan yang sama, sepertinya mereka semua diam-diam membentuk aliansi seperti pihak mereka sendiri. Kojiro, apa yang kamu pegang di tanganmu? Bukankah itu tongkat kejut listrik bertegangan tinggi? Pria berwajah hitam Hiroshi Kamaguchi mencibir sinis, bukan tanpa provokasi. Melihat situasi tersebut, Kojiro dan kelompoknya melihat bahwa mereka tidak dapat maju, dan mereka tidak dapat mundur. Pada saat itu, Kojiro berubah pikiran dan mengertakkan gigi dan berkata, semuanya. Ayo maju. Meskipun mereka banyak, tetapi mereka tidak memiliki senjata, jadi mari kita bergegas bersama dan menjatuhkan mereka semua, kemenangan hari ini pasti menjadi milik kita. Dia melambaikan tangannya dan bergegas maju dengan penuh semangat, ayo kita semua maju bersama. Saat berikutnya, yang lain semua mengepalkan perangkat kejut listrik bertegangan tinggi, berteriak keras, mengikutinya, dan bergegas menuju sekelompok orang yang memblokir celah gunung. Tanpa diduga, pihak lain telah bersiap untuk waktu yang lama, dan melihat pria berwajah hitam Hiroshi Kamaguchi menjentikkan tangannya, ada tongkat ayun baja titanium panjang di tangannya, dan begitu pula yang lainnya. Itu adalah tongkat lempar baja yang telah disiapkan sejak lama. Kojiro dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat berhenti di jalur mereka. Ada begitu banyak orang di sisi lain, dan ada tongkat besi yang begitu panjang, bagaimana mereka bisa begitu dekat? Pukul mereka! Teriak pria berwajah hitam Hiroshi Kamaguchi, lalu dia mengangkat tongkat ayunnya, dan dengan menyerang dari atas ke bawah, dia dengan ganas memimpin kerumunan untuk membunuh dengan cepat. Hasil pertarungan semacam ini bisa dibayangkan, begitu kedua kelompok bersentuhan, mereka mematahkan tulang beberapa orang, dan langsung terdengar ratapan dan teriakan. Selama huru-hara, Kenzi hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk bergegas melintasi celah gunung, dan tidak ingin membuat keterikatan yang tidak perlu di sini. Dia tidak ingin berkelahi, tetapi seseorang tidak ingin membiarkannya pergi. Pada saat ini, tawa arogan terdengar dari musuh lamanya, Ieyasu Takano, dan dua pembantunya, keduanya memegang tongkat ayun baja titanium, menghentikannya. Hehe, Masao Kenzi, akhirnya aku menemukanmu. Kamu tikus yang malang, tunggulah untuk dipukuli. Dia tersenyum bahagia seolah-olah dia telah mengambil tiket lotre. Bab 665. Dia hanya meminta masalah. Takano Ieyasu lama mencari di antara kerumunan huru-hara, dan akhirnya melihat sosok Kenzi, yang sepertinya ingin melewati kerumunan huru-hara dan menyelinap keluar dari celah gunung. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Anda harus tahu bahwa keinginan terbesarnya hari ini adalah menghajar pria yang berani bersikap kasar padanya dan merebut kualifikasinya dari Pangeran Shigeo, dan membiarkan pria ini berbaring di sini, di babak pertama yang tidak akan pernah bisa dia selesaikan. Jadi dia segera memanggil dua sekutu, buru-buru mengejarnya, dan menghentikan Kenzi. Melihat wajahnya yang tersenyum cerah, Kenzi tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa, dan menggodanya, Takano Ieyasu, ini hanya sedikit kesalahpahaman di antara kita berdua, mengapa kamu harus agresif dan menggangguku? Tidak banyak kebencian, lebih baik lupakan saja, tidak perlu membuatnya terlalu berlebihan. Ketika Kenzi mengatakan ini, Takano Ieyasu mengira orang ini memiliki hati nurani yang bersalah, dan sekarang dia mulai berbicara dengan lembut, dan dia bahkan lebih bangga, Masao Kenzi, sekarang kamu tahu bahwa kamu takut bukan? Bukankah kamu sangat bahagia di rumah Pangeran Shigeo 2 hari yang lalu? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan bahwa Takano Ieyasu itu luar biasa. Kenzi tertawa dan berkata, Sepupu Ieyasu, sejujurnya, aku benar-benar tidak melihat apa yang baik tentangmu. Jika Anda tidak mendengarkan saran saya, dan Anda mencari masalah dengan saya, maka sangat mungkin, Anda akan berakhir dengan kesialan. Ketika Takano Ieyasu mendengar dia berbicara dengan nada seperti itu, dia langsung merasa tidak bahagia. Tidak pernah dianggap seperti anak laki-laki yang lemah, berani menggunakan ini berbicara pada dirinya sendiri dengan nada sombong, anak ini mungkin tidak tahu bahwa saya Takano Ieyasu, yang berada di level kedus karate dan ketiga kendo. Karena dia dapat mendaftar untuk pemilihan menantu, Takano Ieyasu secara alami jauh lebih baik daripada pemuda pada umumnya, belum lagi dia memiliki dua sekutu di sampingnya, yang juga merupakan elit yang dipilih oleh keluarga yang berkuasa. Takano Ieyasu mendengus melalui lubang hidungnya, dan berkata dengan menghina, Masao Kenzi, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu adalah pria yang suka berbicara besar. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku, Takano Ieyasu. Aku, Takano Ieyasu, akan mematahkan kakimu dengan tanganku sendiri. Sambil berbicara, dia berjalan, mengangkat tongkat di tangannya, dan berkata dengan arogan, Yamamoto-kun, Kameda-kun, kamu tidak perlu membantu, cukup awasi dia, jangan biarkan dia kabur, itu saja.
Aku ingin memberi pelajaran pada pria kurang ajar ini dengan tanganku sendiri. Dua sekutu lainnya mendengar apa yang dia katakan, dan mereka bubar kedua sisi, menghalangi jalan Kenzi, dan membiarkan tidak melakukan apa-apa. Kenzi tertawa diam-diam, "Sepupu Ieyasu, sepertinya kamu ingin menantangku 1 lawan 1. Takano Ieyasu berkata dengan menghina, "Masao Kenzi, hanya perlu 3 jurus untuk bersaing dengan tikus sepertimu, dan aku pasti akan mematahkan kakimu." Dari sudut pandangnya, anak laki-laki kecil Kenzi yang lemah tidak membutuhkan 3 pukulan sama sekali, paling banyak 1 atau 2 pukulan, dia bisa mengalahkannya seperti gadis kecil yang menangis. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju, seperti biasanya dia berlatih kendo, mengangkat tongkat ayun baja titanium dengan kedua tangan, dan membanting kepala Kenzi dengan semangat tinggi. Kenzi berdiri di sana tanpa bergerak, sepertinya pukulan gemuruh telah membuatnya takut hingga dia linglung, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Takano Ieyasu merasa jijik di dalam hatinya, dasar babi bodoh. Sudah terlambat, Takano Ieyasu menebas dengan tongkat, dan sebelum dia bisa menyentuh pakaian Kenzi, dia melihat kosong di depan matanya, dan dia tidak memukul apapun dengan tongkat itu. Nani? Kemana orang ini pergi? Takano Ieyasu sedikit bingung. Mungkinkah orang ini hantu? Dia menghilang begitu saja dalam sekejap mata. Pada saat ini, seseorang menepuk pundaknya tiba-tiba, dan suara mengejek terdengar dari telinganya, "Sepupu Ieyasu, keahlianmu agak lemah." Takano Ieyasu tiba-tiba tersentak, pria ini sebenarnya tanpa sadar ada di belakangnya, bagaimana orang ini melakukannya. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia menggertakkan giginya, tiba-tiba berbalik, dan menyapu tongkat ayun di tangannya. Brak. Entah apa yang terjadi, Ieyasu Takano tiba-tiba meringankan tangannya, dan tongkat yang semula ada di tangannya direnggut oleh pria itu. Melihat masih ada senyuman di mata Kenzi, Takano Ieyasu menggertakkan giginya dengan marah, mengutuk, dan mengangkat tinjunya sembarangan, ingin menghantam wajah lawan. Brak. Kenzi berhenti bermain dengannya, dan dengan cepat menamparkan wajahnya, menyebabkan Ieyasu Takano melolong, lalu berbalik dan jatuh ke tanah, pusing, dan bangun untuk waktu yang lama. Kedua sekutu Takano Ieyasu di samping mau tidak mau saling memandang. Mereka berdua melihat dengan keterkejutan di mata masing-masing. Jelas, mereka menemukan masalah. Orang bernama Masao Kenzi ini memiliki gerakan yang sangat cepat. Pastinya bukan seperti yang dikatakan Takano Ieyasu, pemborosan yang tidak kompeten. "Takano Ieyasu, apakah kamu masih ingin bermain denganku?" Kenzi menjatuhkan tongkatnya dan menatap Takano Ieyasu yang duduk di sana dengan ekspresi santai. Takano Ieyasu menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu berjuang untuk bangun, dan kemudian memerah karena marah. "Masao Kenzi, hari ini aku harus membunuhmu. Semuanya, berkumpullah, bantu aku membalas dendam, lawan dan bunuh dia." Di bawah penghinaan, Takano Ieyasu, seperti orang gila, memanggil 2 sekutu, dan bergegas menuju Kenzi tanpa ragu-ragu. Namun, meski ketiga pemuda ini pemberani, keterampilan mereka terlalu buruk, mereka ingin bertarung melawan pria kuat seperti Kenzi, seperti halnya 3 anak taman kanak-kanak yang ingin melawan pria kuat yang telah berlatih tinju sepanjang tahun. Tidak ada ketegangan, hanya 3 suara bergerak, dan ketiganya berteriak dan terbang terbalik, masing-masing ditendang di wajahnya, terutama Ieyasu Takano yang jatuh ke tanah dan melolong, wajahnya juga ada cetakan sepatu hitam besar yang sangat jelas. Kenzi berjalan mendekat, menginjak wajahnya, dan memutarnya setengah lingkaran. "Ieyasu Takano, jadilah pintar di masa depan dan jangan mencari masalah. Orang sepertimu hanyalah badut di mataku." Takano Ieyasu terinjak di tanah, separuh wajahnya terkubur lumpur, dan paru-parunya hampir putus karena kegagalan di hatinya. Ieyasu, keluarga Takano yang agung, status yang mulia, kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Kenzi tahu bahwa dia tidak rela, tetapi Kenzi tidak peduli. Dia mencibir dan berkata, "Ingat kata-kataku, jangan minta masalah lagi. Jika kamu menyinggung perasaanku, hati-hatilah akan kuhancurkan kamu." Setelah berbicara, Kenzi menendang perut Takano Ieyasu. Takano Ieyasu segera mencengkeram perutnya, seperti udang, melolong karena kesakitan. Bab 666. Setelah membereskan Takano Ieyasu, Kenzi melihat perkelahian masih terjadi di sana, jadi dia tidak berhenti. Menurut rencana yang telah ditetapkan, dia segera berlari ke celah gunung terlepas dari perkelahian itu. Di tribun alun-alun, Yumiko menemani kakeknya yang sudah lanjut usia, Pangeran Shigeo, Pangeran Shinji dan keluarga kerajaan serta pejabat lainnya. Mereka semua menantikan para kontestan itu kembali dari sisi timur gunung. Tapi setelah menunggu lebih dari 2 jam, tidak ada yang datang, dan menteri kuat yang duduk di bawah Yumiko tidak bisa duduk diam. Melihat Yang Mulia Kaisar tertinggi di tempat pertama, sudah tertidur di sana dengan kruk 1 tangan, seseorang akhirnya bertanya, "Apa yang terjadi?" Mereka saling memandang, dan kemudian menatap Menteri Konoha di sisi lain dengan mata bertanya. Menteri Konoha adalah seorang lelaki tua yang bertanggung jawab atas pemilihan menantu kali ini, yang setara dengan ketua wasit dalam mekanisme pemilihan.
Orang tua itu tahu betul bahwa pasti ada yang bermain api di sisi lain gunung, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, matanya terkulai dan dia berkata, "Jangan tidak sabar, semuanya, mari kita tunggu sebentar lagi." Pangeran Shigeo tertawa dan berkata, "Ya, tunggu, ayo kita tunggu." Cuacanya panas dan jalan pegunungan tidak rata. Wajar jika kontestan menghabiskan lebih banyak waktu. Seperti dia berbicara, dia dan Ono Takuma diam-diam saling melirik, lalu mengikuti satu sama lain. Mereka semua tersenyum penuh arti, dengan ekspresi puas diri, seolah-olah mereka yakin akan kemenangan. Para pejabat seperti Shigeo Kagawa dan Ono Takuma berpikir, saat ini pasti ada perkelahian di sisi lain gunung, dan kedua kandidat yang didorong oleh Pangeran Shinji mungkin tertahan di sisi jalan gunung, dan mereka tidak akan bisa maju sama sekali. Memikirkan hal ini, Shigeo Kagawa mengintip ekspresi Pangeran Shinji yang duduk di sisi lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa Pangeran Shinji juga mengintip ke arahnya, dan di mata Pangeran Shinji, jelas ada seringai yang tidak diketahui artinya. Mengapa rubah tua ini memiliki ekspresi seperti itu? Ini sangat menarik. Shigeo Kagawa sedikit bingung, dan merasa ada yang salah, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Tidak baik, ini tidak baik. Pada saat ini, seseorang datang untuk melapor dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Menteri Konoha dan yang lainnya. Di sisi barat, ke-32 kontestan terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok untuk jalur gunung yang direkomendasikan oleh Pangeran Tamaguchi adalah pemimpinnya, dan faksi lainnya dipimpin oleh Otori Ryuzaki yang direkomendasikan oleh Pangeran Shigeo, dan mereka saling bertarung. Apa, bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Seorang menteri tanpa afiliasi dan tanpa faksi, yang tidak mengetahui konspirasi orang dalam, berdiri dan bertanya. Pangeran Shinji menekan tangannya untuk membiarkannya duduk, dan kemudian berkata dengan tenang, "Kali ini keluarga kerajaan merekrut menantu laki-laki, setiap kandidat ingin menang. Tidak perlu dikhawatirkan, karena anak laki-laki itu ingin menyelesaikannya secara pribadi, kita orang tua cukup melihat saja." Shigeo tidak berharap dia memiliki sikap seperti itu, dan kata-kata yang dia siapkan untuk membela tidak dapat digunakan untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa tertawa otentik. Pangeran Shinji cukup bijak, dan saya sangat banyak setuju. Pangeran Shinji bijak, dan kami juga setuju. Ono Takuma dan pejabat kuat lainnya sangat senang Pangeran Shinji membuat pernyataan seperti itu, dan mereka semua mengikutinya. Bagaimanapun, dalam hal seperti tangan hitam, itu pasti dimanfaatkan oleh orangnya sendiri. Tidak ada orang bodoh yang tidak akan menyetujui saran yang begitu baik. Kedua pangeran mengatakan ini, maka Menteri Konoha tidak mengajukan keberatan, meskipun menteri lain ingin mengungkapkan pendapat yang berbeda, mereka tidak mengatakan apa-apa ketika kata-kata itu keluar akan dari bibir mereka. Di luar otoritas, mereka mengalihkan pandangan bertanya-tanya kepada Yang Mulia Kaisar tertinggi yang duduk di atas dan Yang Mulia Yumiko Wali Ratu yang menemaninya. Yumiko berkata dengan tenang, "Pangeran Shinji benar. Karena Pangeran Shigeo juga menyatakan persetujuannya, saya juga tidak keberatan." Yumiko telah melihat wajah dua sepupu Pangeran Shigeo dan Pangeran Shinji, dan dia sudah lama menyadari bahwa dua pangeran bertempur secara terbuka dan diam-diam. Namun, Yumiko percaya bahwa tidak peduli seberapa terbuka dan diam-diam mereka bertarung, mereka tidak akan mengancam Kenzi, tetapi hanya akan mendapat untung darinya, jadi Yumiko berpura-pura tenang dan membiarkan kedua pangeran itu saling bertarung tanpa henti. Sebenarnya, di antara semua orang yang hadir, yang paling berhak berbicara seharusnya adalah kakek Yumiko, tetapi kaisar tua yang sudah berada di kursi sudah tua. Saat ini, ditemani oleh cucunya, dia hanya memegang tongkat dan menundukkan kepalanya tertidur. Untuk hal-hal yang baru saja dibahas para menteri, dia sedikit tuli dan tidak mendengar sama sekali. Saat Yumiko mengatakan ini, pada dasarnya itu adalah keputusan terakhir, meskipun beberapa menteri merasa bahwa pemilihan permaisuri keluarga kerajaan telah berubah menjadi perkelahian geng, yang sedikit tidak masuk akal. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tapi betapapun tidak masuk akalnya mereka, itu adalah urusan keluarga kerajaan. Mereka tidak perlu menyinggung kedua anggota keluarga kerajaan, Pangeran Shinji dan Pangeran Shigeo, hanya karena keluarga kerajaan memilih menantu laki-laki. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke sisi timur alun-alun dan berkata, "Lihat, semuanya, mereka sepertinya sudah kembali." Pangeran Shigeo sangat gembira, dan segera berdiri, dan bersama dengan Ono Takuma dan yang lainnya, mereka memandang ke arah timur. Mereka pikir kandidat yang datang semuanya pasti kandidat yang direkomendasikan oleh pihak mereka sendiri, tetapi tidak menyangka dari total 8 orang yang kembali, keduanya adalah Otori Ryuzaki dan Kenzi dari pihaknya. Apa yang terjadi, di mana yang lainnya? Melihat Otori Ryuzaki berlumuran darah, wajahnya pucat, dan dia akan jatuh karena kelelahan, Shigeo Kagawa terkejut, dan buru-buru turun dari tribun bersama Ono Takuma dan yang lainnya, dan membawakannya tandu. Mereka tidak bisa kembali. Orang-orang Pangeran Shinji berkolusi dengan kandidat lain dan mengepung kami di tengah jalan. Setelah mengatakan ini, Otori Ryuzaki tidak dapat bertahan lagi dan jatuh ke tanah. Ini juga sulit baginya.
Di bawah kepungan banyak orang, Otori Ryuzaki mampu menerobos pengepungan dan melukai banyak orang yang sudah dianggap cukup kuat. Kenzi, sebaliknya, berpura-pura terengah-engah karena kelelahan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mendengar apa yang dikatakan Otori Ryuzaki, Kagawa Shigeo mengerti. Setelah sekian lama, Pangeran Shinji juga berkolusi dengan semua pihak untuk berkomplot melawan pihaknya sendiri. Dan sekarang sepertinya ada kerugian besar. Shigeo Kagawa melihat bahwa bahkan Otori Ryuzaki, kandidat unggulan yang dicintainya, terluka dalam keadaan seperti itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya dengan marah, dan berteriak pada Pangeran Shinji, ingin bergegas dan melawannya.